Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman Stopot, kembali lagi di Story Podcast SMA Negeri 21 Makassar. Berkarakter, hebat, peduli. makasih si Pana, Maca, Maperu. Nah, kenalin, nama saya Rahel Imanuela dan rekan saya Muhammad Ali Fatur Rahman yang bakal jadi host teman-teman di episode kali ini. Nah, Alif, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget ya. Wah, bintang tamu ini yang membuat kita deg-degan dari kemarin ya, Rahel. Kan sampai sekarang juga mungkin ya. Asli. Nah, jadi teman-teman, kita kedatangan bintang tamu yaitu Ibu Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, langsung saja kita sambut Ibu Andi Mas Harimah Piara SPD MSI. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah baik, madeceng, makesing, Wah. baji-baji. Wah, Baji-baji, baji. berarti baik-baik aja ya, Bu. Ya. Wajah Ibu hari ini sudah mencerahkan betapa cerahnya sepanjang hari ini. Harus. Anak muda juga harus melebihi dari ibu, cerah dan selalu siap apapun itu kegiatannya. Oh, tentu saja dong, Bu. Nah, alhamdulillah sebelumnya, Bu, kami selaku host podcast kita pada kali ini mengucapkan terima kasih banyak, Bu, atas waktu yang diluangkan, Bu, karena pasti orang sibuk kayak kita ini banyak yang perlu Bahkan dikerjakan. setelah ini mungkin Ibu bakalan pergi ke beberapa kesibukan Ibu hari ini. Pasti. Tapi demi SMA 21 apa sih yang tidak bisa? Wah, Kita sampai Ibu bilang seperti itu, kami merasa sangat senang akan kehadiran Ibu di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Karena berharap kehadiran saya bisa menjadi inspirasi bagi anak muda khususnya SMA Negeri 21 Makassar. nah teman-teman Stopot, nah kali ini tema kita mengenai pelestarian budaya. Nah, seperti yang kita tahu nih Bu, di Indonesia khususnya di Makassar Ya. itu sedang gencar-gencarnya yang mungkin seperti program-program pelestarian budaya, Bu. Seperti yang kita tahu juga, Ibu ini merupakan salah satu orang yang berkompeten dalam pelestarian budaya itu, Bu. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana sih makna pelestarian budaya itu? Ya, pelestarian budaya itu adalah melaksanakan yang namanya warisan nenek moyang kita. Jangan sampai kita ditiru oleh negara lain. Jadi mulai sekarang anak-anak muda khususnya harus diperkenalkan apa sih budaya. Budaya itu adalah salah satu ciri khas bangsa, pembeda bangsa lain. Contoh yang Anda kenakan di kepala itu kan saya sudah tahu. Oh, ini orang Toraja. Ya kan? Budaya kita macam-macam. Ada dari segi bahasa, ada dari segi pakaian, ada dari segi kuliner, dan masih banyak lagi yang lain harus diekspor. Yang utamanya adalah anak muda seperti kalian, SMA 21, yes, Berkarakter, hebat, peduli. Maca. Maca, apa tuh maca? Maca itu pintar, smart. Ibu, tadi kan dikatakan kalau misalnya salah satu bagian dari budaya itu bahasa, kan, Bu? Ya. Nah, tetapi yang saya lihat teman-teman yang SMA atau setingkatan saya tuh banyak yang belum terlalu mengenali tentang bahasanya sendiri, bahasa daerahnya sendiri. Kira-kira bagaimana tuh, Dan Bu? juga Bu, sebenarnya apa sih hal yang perlu dikembangin dalam hal itu? Saya harus mengatakan Anda tidak boleh tidak tahu bahasa ibu. Salah satu kiatnya kami di Dinas Pendidikan supaya generasi kami tahu bahasa ibu adalah mengharuskan belajar bahasa daerah dan dijadikan salah satu mata pelajaran, yaitu muatan lokal sesuai dengan etnis kita. Di Makassar harus belajar bahasa Makassar. Di Bugis harus belajar bahasa Bugis, dan Toraja harus belajar bahasa Toraja. Wajib supaya tidak punah. Iya sih Bu. Dan satu lagi, hari Rabu adalah wajib menggunakan bahasa daerah. Saya harap semua anak-anak saya di SMA, SMK, SLB Sulawesi Selatan giatkan berbahasa Bugis di hari Selasa, dipandu oleh Bapak Ibu guru masing-masing sekolah. Oh iya
gitu ya Bu. Nah jadi Ibu dilihat dari bahasa yang tadi sudah kita bahas Bu, seperti menerapkan pelajaran bahasa, kalau di kita Makassar sini berarti bahasa Makassar ya Bu. Sebenarnya ada nggak sih Bu rentan waktu yang memang ditentukan untuk mempelajari bahasa-bahasa seperti itu Bu? Karena seperti berbahasa lontara seperti itu Bu, kita kan pelajarin cuma sampai kelas 10 Bu. Apa tidak diteruskan sampai kelas 11 dan kelas 12 seperti itu? Bahkan Bu, dari apa yang saya ketahui Bu, teman-teman dari sekolah lain gitu, dia itu lebih banyak baru belajar bahasa-bahasa asing Bu, dibanding bahasa dengan Jerman, bahasa Jerman, Jepang, bahkan tapi sedangkan bahasa daerahnya sendiri masih agak kurang Bu. Nah, ini tantangan saya. Kalian tidak boleh ada istilah rentang waktu. Kalian harus dibiasakan sama orang tua di rumah masing-masing, memberikan edukasi ke anaknya bahwa ada bahasa ibu. Jangan cuma berbahasa Indonesia atau bahasa asing di rumah, tapi mulailah belajar di rumah dalam keluarga, membiasakan belajar bahasa ibu atau bahasa daerah. Kemudian pembelajaran di sekolah sebenarnya bukan cuma di kelas 10. Kami di Dinas Pendidikan sudah meramu kurikulum 3 tingkatan, SD, SMP, SMA, kelas 1, 2, dan 3. Insya Allah sebentar lagi kita launching. Kemudian Ananda mengatakan lebih banyak sih anak muda sekarang lebih menggeluti bahasa asing ya. Boleh, supaya tidak ketinggalan juga dengan perkembangan dunia. Tapi ingat, bahasa ibu atau bahasa daerah harus dan wajib kalian tahu. Jangan sampai bangsa lain yang menguasai bahasa kita atau budaya kita. Sekarang banyak bangsa-bangsa lain itu masuk ke Indonesia belajar bahasa dan budaya kita. Dan bahkan di mancanegara kita punya lontara di sana. Nah sekarang tantangan buat anak muda, khususnya anak SMA, SMK di Sulawesi Selatan, mulai sekarang jangan lagi ada yang malu belajar bahasa daerah dan mempelajari aksara lontara. Tidak boleh menjadi tamu di negara sendiri. Oke? Iya, siap Bu. Siap. Jadi kita sebagai orang muda jangan menganggap suatu bahasa atau adat itu sebagai sesuatu yang kuno kan? Ya betul. Jadi kita dapat motivasi dari Ibu gitu, seperti itu teman-teman. Nah Ibu, terus bagaimana nih Bu? Kalau dari budaya kan itu apakah budaya ini bisa membantu negara gitu atau daerah tertentu? Contoh Bu, kita berkaca dengan negara lain, contohnya itu seperti Jepang. Nah di sana kan mereka itu ada budayanya, yaitu salah satunya itu pakaian kimono. Nah dia itu memanfaatkan kimono itu untuk menjadi roda perekonomiannya mereka. Jadi dijual gitu ya? Iya betul. Dan apakah kita juga memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi melalui budaya-budaya yang ada? Sangat-sangat bisa. Contoh, Bali. Apa sih penghasilan provinsi itu kecuali kan budaya? Dia menjual budaya. Kenapa Sulawesi Selatan tidak bisa? Kita lebih kaya dari provinsi-provinsi lain. Mulai sekarang kami juga di Dinas Pendidikan mengkampanyekan salah satu budaya kita, yaitu pakaian etnis. Saya atas nama Dinas Pendidikan menghimbau untuk menggunakan baju batik setiap hari Kamis. Kita kan banyak etnis ya, ada Bugis, Makassar, Toraja. Kita punya ciri khas bajunya, batiknya. Oke. Yang kedua, kuliner. Lebih banyak ragamnya kuliner kita di Sulawesi Selatan. Kalau itu semua kita ekspor, itu kan bisa dijual, menjadikan mata pencaharian dan bisa lebih daripada tidak usah bangsa lain tapi provinsi lain. Kita kan selalu tertuju di Bali. Apa yang menarik Bali? Budayanya. Bukan karena modernisasinya kan. Di Bali mulai dari bangunannya itu tidak ada modern loh. Bahkan dijaga kelestarian model yang dulu. Kedua, pakaian. Kalau kita ke Bali, baru turun dari pesawat sudah ada bau aroma Bali. Mulai dari musiknya yang menjemput kita kan, mulai dari bahasanya yang ada kita dengar. Di situ ada bahasa Indonesia, ada bahasa Bali. Kemudian orang-orang yang menjemput kita
mengenakan baju khas Bali. Ya. Kemudian ada yang menjemput kita, menawarkan jasa pengangkutan pakaian Bali lagi. Sopir-sopirnya sana, angkot-angkotnya itu pakaian Bali loh. Jadi memang dia fokus menjual budayanya sebagai aset. Nah, ayo anak muda berpikir kita juga di Sulawesi Selatan boleh dan bahkan bisa lebih dari seperti itu. Jadi kita juga bisa ngembangin budaya-budaya yang ada di daerah kita. Ya, Khususnya iya, seperti yang dikatakan oleh Ibu, kalau misalnya kita ini sebenarnya lebih kaya dari daerah-daerah lain. Jadi kita ini bisa berinovasi lebih lagi, terutama tadi pada bagian pakaian. Tari kita juga banyak loh di Sulawesi Selatan ini, ya kan? Nah, tadi kan Bu kita sudah bahas ekonomi dan berbagai topik lainnya. Nah, bagaimana Bu? Adakah pesan-pesan yang Ibu bisa sampaikan kepada kami dan teman-teman Stopot yang sedang menonton mengenai pelestarian budaya yang harus kita terus kembangkan dan jaga ini pelestarian budaya terutama pada daerah kita, daerah Makassar sendiri? Pasti. Untuk semua anak muda khususnya pelajar di Sulawesi Selatan melalui kesempatan ini saya menghimbau, pertama, jangan malu mempelajari bahasa ibu. Kita mau dengarkan anak muda khususnya ada hal yang harus kamu banggakan, bahwa kamu adalah anak Bugis, anak Makassar, anak Toraja. Tidak malu berbahasa daerah pada saat ada orang lain atau orang asing. Kalau bisa kita berbicara bahasa asing, bahasa daerah dengan mereka, bukan cuma semata-mata bahasa Inggris atau bahasa daerah mereka. Yang kedua, ayo nak, dalam keseharian kita budayakan si Pakalebi. Ciri khas orang Bugis atau orang Selatan atau orang Indonesia adalah budaya si Pakatau. Si Pakatau artinya si Pakalebi. Bagaimana? Contoh yang kecil, berbicara ke orang santun lah, apalagi berbicara ke orang yang lebih tua. Kemudian tidak keras suaranya berbicara sama orang tua. Kemudian kalau misalnya ada teman tak yang bisa dibantu, kita bantu. Itu salah satu identitas orang Bugis Makassar, Toraja. Maperu. Tadi kan ada saya dengar Maperu. Maperu itu artinya solidaritasnya tinggi. Jadi kalau ada teman tak itu misalnya perlu dibantu, ya bantu. Jangan lihat dari siapa dia, kastanya siapa dia. Itu harapan saya. Kemudian yang terpenting adalah menjadi anak muda yang inovatif, bukan karena modernisasi. Sekarang memang eranya era modernisasi, era digital, tapi ingat, budaya adalah landasan. Tetap modern, tetap ada di tengah-tengah era digital, tapi budaya si Pakatau, si Kapalebi, dan si Pacei, orang Makassar bilang, itu harus melekat jati diri sebagai anak Sulawesi Selatan. Nah, poin di sini, jangan malu menjadi anak muda yang penuh dengan budaya. Nah, kalau istilahnya orang Makassar tuh yang biasa saya dengar, paenting sirino. Nah, jangan malu gitu ya. Jangan malu ya. Nah, jadi nggak terasa nih ya setelah kita berbincang-bincang dengan ibu yang ternyata humble banget. Padahal dari tadi ini kita sudah deg-degan sekali. Dan sangat berkesan hari ini kita berbincang dengan ibu, sangat menambah wawasan kita juga ya Alif, dengan teman-teman Stopot yang nonton episode kali ini pastinya. Namun sayang sekali Rahel, episode kita kali ini sudah mau usai. Tapi sebelum kita tutup, kita mau ngajak ibu dan juga teman-teman untuk memperagakan slogan SMA Negeri 21 Makassar. Jadi kalau Rahel bilang SMA Negeri 21 Makassar berkarakter, hebat, peduli. Berkarakter, hebat, peduli. Iya. Berkarakter, hebat, peduli. Yes. Tambahin yes ya guys. Yes. Siap Bu. Jadi kita tutup dulu teman-teman. Mungkin sekian dari saya dan juga Alif. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk pencet tombol like,
komen, and share. Dan juga buat teman-teman jangan lupa kalau ada tombol di bawah tulisannya subscribe, jangan lupa dipencet, terus berubah deh jadi warna abu-abu sebagai bentuk dukungan teman-teman ke teman-teman Stopot 21. Jadi SMA Negeri 21 Makassar berkarakter, hebat, peduli. Yes.